Halo kalian semua, selamat datang di Zonasi Misteri. Hai, namaku Diki. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan pengalaman menyeramkan yang selalu kuingat dan kudapatkan waktu aku masih duduk di bangku SMA. Pada suatu hari, di kala itu, aku berencana pergi menuju ke rumah temanku yang bernama Denny untuk mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Aku tidak sendirian kala itu. Sambil berjalan menuju ke rumahnya, aku ditemani oleh teman sebangkuku yang bernama Huda. Karena rumah Denny yang tidak terlalu jauh, aku dan Huda memutuskan untuk berjalan kaki. Sembari berjalan, aku mulai mengobrol berbagai hal dengan Huda. Setelah beberapa saat kita mengobrol, tiba-tiba aku dan Huda melihat seorang nenek berumur sekitar 70 tahunan jalan di depan kami. Aku sendiri kaget karena tidak merasakan kehadiran nenek itu sebelumnya. Yang bahkan ketika berjalan tidak terdengar suara langkah kakinya sama sekali. Tapi aku berpikir itu mungkin karena kami yang sedang asik mengobrol kala itu. Jadi kami tidak mendengar langkah kakinya. Nenek itu mempunyai rambut sebahu, berwarna keabu-abuan yang diikat ke belakang. Dan nenek tersebut terlihat mempunyai mata yang hanya terbuka sebelah. Kupikir itu adalah hal yang wajar, karena seseorang yang sudah lanjut mungkin memiliki keterbatasan tertentu seiring bertambahnya usia. Ketika hendak berjalan mendekat, aku dan Huda ingin menghormati nenek tersebut dengan menyapanya. "Assalamualaikum, Nek," sapaku dan Huda ke nenek itu, sambil sedikit menundukkan kepala ke arah nenek itu. Namun, nenek itu tetap berjalan melewati kami dengan tatapan yang kosong, seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, kami masih berpikir itu adalah hal yang wajar dan maklum. Tapi, ada hal yang sedikit membuat kami heran waktu itu. Ketika nenek itu berjalan melewatiku dan Huda, tidak ada angin yang berhembus sama sekali. Wajarnya, ketika ada seseorang yang berjalan di sebelah kami, paling tidak terasa sedikit angin yang berhembus. Tapi, ketika nenek itu berjalan melewati kami, seolah-olah nenek itu berjalan tanpa bernafas. Seketika, langkahku terhenti sejenak untuk menengok nenek tersebut. Terlihat nenek itu menuju ke rumah tua yang masih berpenghuni. Kemudian, nenek itu duduk di sebuah kursi jungkit yang terlihat cukup tua dan berwarna coklat. Lalu nenek itu mulai menggerakkan kursi jungkit tersebut. Aku dan Huda sedikit heran dengan nenek itu, karena nenek itu tidak terlihat seperti orang pada umumnya. Sesudah itu, kami pun melanjutkan jalan kaki ke rumah Denny, yang terlihat jaraknya sekitar 2 blok
dari rumah nenek yang kami temui tadi. Setelah sampai di depan rumah Denny, aku kemudian menekan bel. Lalu kami langsung disambut dengan sambutan hangat oleh Denny. Tanpa berpikir panjang, kami langsung masuk ke rumahnya. Kami sedikit riang dan melupakan kejadian tadi dengan sambutan hangat oleh Denny. Sesampainya kami di dalam, terlihat Denny menyiapkan beberapa suguhan yang terlihat enak, sambil memakan beberapa cemilan dan mengerjakan tugas. Aku mulai membuka obrolan dengan menceritakan perjalanan kami tadi saat kami bertemu dengan si nenek yang tinggal tak jauh dari rumah Denny. Mendengar hal itu, Denny pun terdiam sejenak sambil memandangku. Aku pikir itu adalah guyonan yang sedang ia coba lakukan. Tetapi nampak wajah Denny seperti keheranan. Di dalam raut wajahnya itu, Denny terlihat seperti sedang mengatakan kepada kami, "Guyonan macam apa yang sedang kalian ucapkan itu?" Lalu, dalam keheningan sejenak tadi, Denny pun bertanya, Nenek mana yang kalian maksud?" Sambil heran. "Nenek itu loh, Den. Nenek yang rumahnya berjarak 2 blok dari rumahmu," jawabku. Denny pun kembali terdiam dan bingung. "Kenapa, Den? Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Atau ada masalah antara kamu dengan nenek itu?" tanyaku pada Denny. Sambil menghela nafas, terlihat Denny seakan-akan mengambil nafas dalam sebelum mengucapkan suatu kalimat. Dengan nada sedikit heran, Denny pun berkata, Nenek yang kalian maksudkan tadi itu adalah seorang nenek yang sudah meninggal 3 hari yang lalu." Betapa kagetnya aku dan Huda mendengar ucapan Denny tadi. Seketika, keringat kami bercucuran. Badan kami mulai merinding sedikit demi sedikit karena mengingat apa yang kami lihat dalam perjalanan itu tadi adalah suatu hal yang nyata. Menurut Denny, nenek itu bernama Sri Sudarsih. Dia adalah seorang wanita paruh baya yang meninggal 3 hari yang lalu, disebabkan karena gagal jantung. Dia mempunyai seorang anak yang sedang bekerja di luar kota. Walaupun rumah itu terbilang masih berpenghuni, tetapi sang anak memang jarang terlihat di rumah. Itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan dan tidak bisa kulupakan. Mengingat apa yang aku dan Huda lihat waktu itu adalah sebuah kejadian yang nyata, bukan sekedar imajinasiku belaka. Sampai saat ini, ketika aku masih teringat kejadian yang aku alami waktu itu, membuat semua bulu kuduku merinding.